wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila dengan NIM 123010002. Saya adalah mahasiswa dari kelas 6A Program Studi Pendidikan Agama Islam. Saya sedang menempuh pendidikan di semester 6. Tujuan utama saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas kuliah atau tugas ujian akhir semester program mata kuliah praktik bisnis pendidikan. Yang dosen pengampunya yaitu Ibu Dr. Misda SAG MPD. Terima kasih Ibu atas kesempatan yang Ibu berikan kepada saya untuk menjawab beberapa pertanyaan. Satu jawaban dari pertanyaan ujian akhir semester ini, saya ingin sedikit mengulas kembali apa yang melandasi pemikiran saya. Selama satu semester menempuh mata kuliah praktek bisnis pendidikan di bawah bimbingan Ibu Dr. Misda SAG MPD, kami telah dibekali banyak sekali teori fundamental. Mulai dari bagaimana cara mengelola manajemen lembaga, menganalisis peluang pasar pendidikan Islam, hingga pentingnya melakukan adaptasi digital agar sebuah instansi tidak tergerus oleh zaman. Nah, teori-teori ilmiah inilah yang nantinya akan saya gunakan sebagai pisau analisis dalam menjawab 3 soal UAS kali ini. Oleh karena itu, jawaban yang akan saya paparkan nanti merupakan sintesis antara teori akademik yang ada di buku referensi ini dengan realita yang terjadi di lapangan saat ini. Ada 3 soal yang akan saya uraikan. Soal pertama terkait tentang urgensi kemitraan, dan soal kedua mengenai pengaruh teknologi dan branding, dan soal ketiga mengenai minat pribadi saya di bisnis pendidikan. Nah, selanjutnya mari kita bedah pertanyaannya dan jawabannya satu persatu. Kita masuk ke pembahasan soal yang pertama, yaitu mengenai urgensi kemitraan dalam bisnis pendidikan dengan memberikan contoh kemitraan yang efektif. Nah, teman-teman dan dosen pengampu yang saya hormati, dalam ekosistem bisnis modern, khususnya di bidang pendidikan, sebuah lembaga itu tidak akan pernah bisa bertahan atau berkembang jika berjalan secara terisolasi atau sendirian. Nah, kemitraan strategis itu bukan lagi sekedar pilihan, melainkan sebuah urgensi atau keharusan mutlak. Mengapa demikian? Nah, mari kita lihat 3 alasan utama. Alasan pertama mengapa kemitraan itu urgent adalah akses sumber daya atau resource sharing. Nah, banyak lembaga pendidikan mengalami keterbatasan dana, fasilitas laboratorium maupun tenaga ahli. Melalui kemitraan, keterbatasan ini bisa diselesaikan tanpa harus mengeluarkan investasi besar secara mandiri. Alasan kedua adalah relevansi kurikulum dengan dunia nyata. Nah, kemitraan menjamin apa yang kita ajarkan di dalam kelas memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan industri atau masyarakat saat ini, atau yang sering kita sebut dengan konsep link and match. Nah, alasan ketiga adalah peningkatan reputasi dan kepercayaan publik. Ketika bisnis pendidikan kita berpartner dengan institusi besar yang bereputasi tinggi, secara otomatis citra dan nilai jual lembaga kita akan ikut terangkat di mata wali murid. Contoh kemitraan yang efektif dapat kita lihat pada kolaborasi antara sekolah menengah kejuruan atau universitas dengan perusahaan teknologi global seperti Microsoft, Google, atau Astra. Nah, dalam skema kemitraan ini, pihak industri menyediakan program sertifikasi kompetensi, sinkronisasi kurikulum, serta fasilitas magang langsung untuk para siswa. Di sisi lain, lembaga pendidikan menyediakan talenta-talenta muda yang siap dididik. Dampak nyatanya, angka keterserapan lulusan ke dunia kerja meningkat drastis, dan lembaga pendidikan tersebut mendapatkan nilai akreditasi yang tinggi serta minat pendaftarannya melonjak setiap tahunnya. Ini adalah bentuk kemitraan mutualisme yang konkret dalam bisnis pendidikan. Sekarang kita beralih ke soal kedua, yaitu mengenai seberapa besar pengaruh teknologi dalam pemasaran dan branding bisnis dalam bidang pendidikan, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, jika dianalisis, pengaruh teknologi dalam hal ini sangat besar dan bersifat
deterministik, artinya teknologi ikut menentukan hidup atau matinya bisnis pendidikan di era digital saat ini. Nah, generasi orang tua saat ini atau para wali murid adalah masyarakat digital. Mereka tidak lagi mencari sekolah lewat brosur kertas, melainkan memvalidasi kualitas suatu lembaga melalui rating Google, konten media sosial, dan profesionalisme website resmi. Teknologi memungkinkan bisnis pendidikan melakukan targeted marketing. Nah, kita bisa mengiklankan program unggulan lembaga langsung kepada segmen pasar yang tepat secara efisien. Namun, efektivitas pemanfaatan teknologi ini tidak instan karena dipengaruhi oleh beberapa faktor krusial, yaitu faktor kompetensi SDM. Nah, keberadaan tim khusus atau humas digital yang kreatif dan konsisten mengelola konten. Yang kedua yaitu faktor kualitas infrastruktur. Nah, kepemilikan website yang responsif dan sistem informasi akademik yang modern. Yang ketiga, faktor keunikan konten atau unique selling proposition, yaitu bagaimana lembaga mampu mengemas keunggulan khasnya, misalnya program tahfiz cepat atau kelas bilingual, nah menjadi visual yang menarik. Selanjutnya, faktor interaktivitas, kecepatan dan keramahan responsif admin dalam melayani pertanyaan calon wali murid secara online. Jadi kesimpulan untuk poin kedua ini adalah secanggih apapun teknologi pemasaran yang kita gunakan, jika faktor SDM di dalam lembaga itu tidak konsisten, tidak responsif dalam mengelolanya, maka branding bisnis pendidikan tersebut tidak akan pernah sampai dan melekat di hati masyarakat. Oke, selanjutnya masuk ke pertanyaan ketiga yang sifatnya reflektif sekaligus visioner. Seberapa besar minat saya untuk terjun ke bisnis pendidikan? Nah, sebagai mahasiswa program studi pendidikan agama Islam yang saat ini duduk di semester 6, jawaban saya sangat tegas. Saya sangat berminat dan siap mengambil peran di dalamnya. Ketertarikan ini bukan sekadar ikut-ikutan, melainkan lahir dari 3 alasan fundamental berikut ini. Alasan pertama yaitu menjadi sociopreneur, yaitu cuan dapat, pahala mengalir. Nah, bisnis pendidikan ini unik karena tidak melulu soal profit materi demi kemandirian ekonomi. Bagi saya, ini adalah ladang sociopreneurship. Ada nilai investasi akhirat di dalamnya. Setiap ilmu yang bermanfaat yang diajarkan di lembaga yang kita kelola berpotensi menjadi pahala jariah yang terus mengalir tanpa putus. Lalu alasan kedua yaitu mengisi market gap pendidikan Islam modern masyarakat muslim kelas menengah saat ini. Nah, semakin kritis dan selektif mereka menambahkan lembaga pendidikan yang seimbang, tidak hanya jago di bidang sains dan akademik umum, tetapi juga kuat dalam penanaman moral serta nilai spiritual Islam yang adaptif dengan zaman. Nah, kebutuhan pasar yang tinggi ini adalah peluang besar bagi lahirnya inovasi-inovasi baru. Lalu alasan yang ketiga yaitu aktualisasi nyata keilmuan PAI. Nah, saya ingin membawa teori manajemen, metodologi pembelajaran, dan konsep pendidikan Islam yang selama ini saya pelajari di bangku kuliah di bawah bimbingan para dosen termasuk Ibu Dr. Misda. Saya ingin menghadirkan dalam bentuk nyata, entah itu melalui rumah tahfiz, bimbingan belajar berbasis Islam, ataupun platform edukasi digital yang relevan untuk generasi muda saat ini. Baiklah, sekarang sudah berada di ujung video. Sebagai kesimpulan akhir dari seluruh pembahasan kita, bisnis pendidikan ini adalah sektor yang sangat dinamis. Nah, keberhasilannya di masa depan akan sangat ditentukan oleh kekuatan kemitraan yang kita bangun, adaptasi teknologi branding yang cerdas, serta ketulusan niat kita untuk memajukan peradaban bangsa. Demikian uraian jawaban dari 3 soal ujian akhir semester praktik bisnis pendidikan. Nah, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Misda atas segala ilmu, bimbingan, dan inspirasinya yang telah diberikan selama 1 semester ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan, baik dalam tutur kata maupun dalam penyampaian video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.